Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiana Jetirazen akan menjelaskan mengimplementasikan algoritma pencarian data mahasiswa pada array menggunakan search dan binary search. Artinya, kita diminta membuat program untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan dua metode pencarian, yaitu linear search dan binary search. Data mahasiswa disimpan dalam array yang berisi pasangan NIM, nama mahasiswa. Contohnya itu plain text buka kurung 2021, Andi buka kurung. Seperti itu mungkin contohnya. 2. Mengukur dan membandingkan jumlah langkah pencarian. Tujuan kedua yaitu menghitung beberapa langkah linear search, beberapa langkah binary search. Dari hasil tersebut, kita dapat mengetahui algoritma mana yang lebih cepat dan efisien. 3. Menyusun laporan efisiensi. Tujuan terakhir yaitu membuat laporan singkat mengenai ukuran data, posisi data, langkah pencarian, dan efisiensi algoritma. Penjelasan dasar pencarian data. Sebelum masuk ke algoritma, kita harus memahami apa itu pencarian data. Pencarian data adalah proses menemukan suatu data tertentu dalam kumpulan data. Contohnya mencari kontak di HP, mencari nama mahasiswa, mencari file di laptop. Pada tugas ini kita mencari NIM mahasiswa. Deskripsi studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian linear search. Linear search adalah metode pencarian yang dilakukan dengan cara memeriksa data satu persatu dari awal sampai akhir. Algoritma ini sangat sederhana. Cara kerja linear search. Langkah-langkah linear search mulai dari data pertama, bandingkan dengan target. Jika belum sama, lanjut ke data berikutnya. Jika ketemu, maka berhenti. Jika sampai akhir tidak ketemu, maka data tidak ditemukan. Contoh linear search. Contoh data plain text 2201, 2202, 2203, 2204. Cari plain text 2203, langkah cek 2201 salah, cek 2202 salah, cek 2203 benar. Data ditemukan pada langkah ke-8. Kelebihan linear search. Kelebihannya mudah dibuat, mudah dipahami, dapat digunakan pada data tidak terurut. Perkenalkan, nama saya Sarah Panjaitan, NPM saya 2509-10007. Sini saya akan menjelaskan kekurangan linear search. Pengertian singkatnya, linear search adalah metode pencarian data dengan cara memeriksa elemen satu persatu dari awal hingga data ditemukan atau data habis diperiksa. Contoh, jika terdapat data plain text 2201, 2202, 2203, 2204, 2205 dan ingin mencari 2205, maka komputer akan memeriksa 2205 baru ditemukan pada pemeriksaan kelima. Kekurangan linear search. Yang pertama, lambat jika data banyak. Linear search membutuhkan waktu lebih lama ketika jumlah data semakin besar karena pencarian dilakukan satu persatu. Misalnya, data 10 item masih cepat. Yang kedua, data 1000 item lebih lama. Yang ketiga, data 100.000 item sangat lambat. Hal ini terjadi karena algoritma harus memeriksa setiap data sampai target ditemukan. Yang kedua, harus memeriksa satu persatu. Linear search tidak memiliki cara khusus untuk langsung menuju data yang dicari. Semua elemen dicek secara berurutan mulai dari indeks pertama. Contoh, plain text 10, 20, 30, 40, 50.
cari 50. Maka prosesnya yang pertama cek 10, cek 20, cek 30, cek 40, cek 50. Artinya seluruh data sebelum target tetap harus diperiksa. Yang ketiga, tidak efisien untuk data besar. Pada sistem dengan data yang sangat banyak, linear search membutuhkan banyak proses, memakan waktu lebih lama, memperbesar penggunaan CPU. Karena itu, linear search biasanya banyak cocok untuk yang pertama data kecil, yang kedua data yang belum berurut, yang ketiga pencarian sederhana. Kompleksitas waktu linear search. Dalam struktur data, linear search memiliki kompleksitas O dalam kurung N, keterangan, N sama dengan jumlah data. Yang kedua, semakin besar data, semakin lama pencarian. Yang ke-10, pengertian binary search. Binary search adalah algoritma pencarian data yang bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian secara terus-menerus sampai data ditemukan. Metode ini jauh lebih cepat dibandingkan linear search karena tidak menguasai data satu persatu. Namun, binary search memiliki syarat penting. Yang pertama, data harus terurut. Data wajib dalam keadaan urut, misalnya plain text 2201, 2202, 2203, 2204, 2205. Jika data tidak terurut, binary search tidak dapat bekerja dengan benar. Kelebihan binary search: yang pertama, pencarian lebih cepat, yang kedua, efisien untuk data besar, yang ketiga, jumlah pemeriksaan lebih sedikit. Kompleksitas waktu binary search. Binary search memiliki kompleksitas O dalam kurung strip log n. Artinya, semakin banyak data, penambahan waktu pencarian tidak terlalu besar. Karena itu binary search jauh lebih efisien dibanding linear search. Yang 11, cara kerja binary search. Binary search bekerja dengan cara membandingkan data tengah dan data yang dicari. Pertama, langkah-langkah binary search. Yang pertama, cari data tengah. Program menentukan posisi tengah dari array. Rumus mencari tengah. Mid sama dengan strip frag dalam kurung low, high dalam kurung 2. Keterangan. Low sama dengan indeks awal. Kedua, high sama dengan indeks akhir. Yang ketiga, mid sama dengan indeks tengah. Yang kedua, bandingkan dengan target. Setelah data tengah ditemukan, jika sama, data ditemukan. Jika target lebih besar, cari ke kanan. Jika target lebih kecil, cari ke kiri. 3. Membagi data menjadi 2. Binary search langsung menghapus setengah bagian data yang tidak mungkin terisi target. Inilah yang membuat binary search sangat cepat. Yang keempat, ulangi proses. Langkah tersebut diulangi terus sampai yang pertama data ditemukan atau yang kedua tidak ada data tersisa. Yang ke-12, contoh binary search data plain text 2201, 2202, 2203, 2204, 2205. Cari data 2204. Langkah pertama, tentukan data tengah. Data tengah 2203 bandingkan 2204, 2203. Karena lebih besar target, pencarian pindah ke kanan. Sisa data 2204, 2205. Cari langkah kedua, cari tengah kembali. Data tengah 2204 bandingkan 2204 sama dengan 2204 sama dengan data ditemukan. Kesimpulannya, binary search menemukan data hanya dalam 2 langkah. Jika menggunakan linear search, kemungkinan diperlukan lebih banyak pemeriksaan. Karena itu, linear search cocok untuk data kecil. Yang kedua, binary search cocok untuk data besar dan terurut. Terima kasih. Saya Sungguh Munte dari kelas 2D akan menjelaskan apa itu kelebihan binary share, kekurangan binary share, dan perbandingan linear dan binary share. Nah, kelebihan daripada binary share ini yaitu sangat cepat, efisien, dan cocok untuk data-data yang besar. Nah, kekurangannya itu data harus terturut, lebih sulit dipahami dibanding linear share, dan perlu sorting terlebih dahulu. Nah, perbandingan linear dan binary share ini, linear share, binary share, data terurutnya itu kalau linear share tidak wajib, sedangkan binary share wajib.
dan kecepatannya lebih cepat itu linear search dibanding binary search. Binary search itu lebih lambat ya daripada linear search. Dan cara kerjanya itu linear search itu harus satu persatu, datanya itu harus terurut. Sedangkan binary search cara kerjanya membagi dua. Nah, linear search cocok untuk data kecil, sedangkan binary search itu cocok untuk data-data yang besar. Perkenalkan, saya Elsa Aditya Putri dari Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan Linear Search and Binary Search. Program ini berisi dua algoritma pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM, yaitu Linear Search, Binary Search. Selain mencari data, program juga menghitung jumlah langkah atau steps yang dilakukan saat pencarian. Struktur data yang digunakan pada program ini R, I, NIM. Artinya, R sama dengan array berisi data mahasiswa, setiap elemen punya atribut NIM. Contoh, R sama dengan NIM sama dengan 101, NIM sama dengan 102, NIM sama dengan 103. Fungsi function linear search R, K artinya fungsi menerima. R adalah data mahasiswa, K adalah NIM yang dicari. Langkah 1, inisialisasi. Step 0. Penjelasan. Variabel steps dimulai dari 0, digunakan untuk menghitung berapa kali proses pengecekan dilakukan. Langkah 2, perulangan for I from O to length atau R-1. Penjelasan, I adalah indeks atau posisi data. Program akan mulai dari indeks 0 atau data pertama sampai indeks terakhir. Semua data akan dicek satu persatu. Langkah 3, hitung langkah steps tambah 1. Penjelasan, setiap kali masuk perulangan artinya satu data diperiksa, maka step bertambah. Perkenalkan, saya Isna. Jadi, contoh perbandingan langkah jumlah data. Posisi target, linear search, binary search, 10. Awal 1 langkah, 3 langkah, 10 tengah, 5 langkah, 1 langkah, 10 akhir, 10 langkah, 4 langkah, 100 tengah, 50 langkah, tambah 7 langkah, 1000 akhir, 1000 langkah, tambah 10 langkah. Analisis hasil. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa linear search semakin lambat jika data semakin besar. Binary search tetap cepat walaupun data bertambah banyak, karena binary search membagi data menjadi dua bagian setiap proses pencarian. Kapan menggunakan linear search? Linear search cocok digunakan data sedikit, data tidak terurut, program sederhana. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gervom Immanuel Tuhasiolan Situha. Di sini saya akan menjelaskan kapan menggunakan binary search. Binary search cocok digunakan data besar, data satu terurut, membutuhkan pencarian cepat. Dan kesimpulan dari tugas ini, linear search bekerja dengan memeriksa data satu persatu. Binary search bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian. Binary search lebih cepat dibanding linear search. Linear search dapat digunakan pada data tidak terurut. Binary search hanya dapat digunakan pada data terurut. Semakin besar data, maka binary search semakin unggul. Sekian presentasi dari kami mengenai linear search dan binary search. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima